Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Kementerian Pemuda dan Olahraga menandatangani perjanjian kerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Pusat bersama Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional 2024 wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Melalui kerjasama ini, pemerintah pusat menyalurkan dukungan berupa anggaran dana senilai 516 miliar rupiah. Guna mendukung kelancaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON 21 tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara, Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kemenpora RI dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat, PB PON 21 wilayah Aceh dan PB PON 21 wilayah Sumatera Utara. Melalui kerjasama ini, pemerintah pusat menyalurkan dukungan berupa anggaran dana senilai total 516 miliar rupiah. Usai menyaksikan penandatanganan tersebut, Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk sejumlah kebutuhan, termasuk kebutuhan utama bidang pertandingan di kedua daerah. Sementara guna menjamin kesuksesan PON khususnya secara administrasi, akan dilakukan skema pengawasan penyerapan anggaran bersama sehingga dapat berjalan dengan lebih ketat dan pasti. Dan penandatanganan perjanjian kerjasama ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan prestasi olahraga. Dan ini melibatkan PD Gubernur Aceh, PD Gubernur Sumatera Utara, KONI Pusat, serta pejabat berkomitmen dari Kemenpora. Direktorat Pengembangan Pita Lebar, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan program bantuan penyediaan akses internet fixed broadband 2024 untuk UMKM di sejumlah provinsi di Indonesia. Peluncuran program bantuan pemerintah penyediaan akses internet merupakan upaya yang dilakukan pemerintah sebagai stimulus untuk mewujudkan perluasan akses internet nasional. Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Pengembangan Pita Lebar Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika meluncurkan program bantuan akses internet bagi UMKM. Peluncuran bantuan dipusatkan di Desa Dompol, Kecamatan Kemalang, Klaten, Jawa Tengah pada Kamis 11 Juli 2024. Direktur Pengembangan Pita Lebar Wayan Tony Supriyanto mengatakan, program bantuan pemerintah penyediaan layanan akses internet fixed broadband merupakan upaya yang dilakukan pemerintah sebagai stimulus untuk mewujudkan perluasan akses dan peningkatan penetrasi fixed broadband nasional. Selain di Klaten, Jawa Tengah, penerima bantuan itu tersebar di beberapa provinsi di antaranya Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Di samping sebagai regulator bidang telekomunikasi, juga bagaimana mengejar penetrasi fixed broadband ini lebih cepat, lebih masif lagi. Memang banyak kendala di lapangan karena kan kabel dia harus digali. Kadang-kadang ada saja kendala-kendala yang dialami oleh teman-teman ISP. Oleh karenanya dengan adanya penetrasi atau demand yang besar, mereka akan mengupayakan bagaimana mempercepat fixed broadband ini tergelar. Wayan menambahkan program bantuan akses internet bagi UMKM itu sudah bergulir sejak 2018. Jumlah total bantuan pemerintah untuk program itu sudah diberikan ke 8.463 rumah tangga atau UMKM dan fasilitas umum yang tersebar di 164 desa, 47 kabupaten, dan 9 provinsi di Indonesia. Khusus pada tahun 2024, program bantuan akses internet meliputi 2.606 lokasi di 35 desa, 11 kabupaten, dan 8 provinsi yang terdiri dari 2.401 titik rumah tangga atau UMKM dan 205 titik fasilitas umum. Di Kabupaten Klaten, bantuan akses internet fixed broadband ini diberikan di 640 lokasi yang tersebar di 5 desa, salah satunya di Desa Dompol, Kecamatan Kemalang, tempat dilaksanakannya peluncuran tersebut. Saya memiliki harapan semoga program bantuan pemerintah penyediaan akses internet fixed broadband ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya UMKM dan seluruh penerima bantuan, serta dapat terjadi keberlanjutan layanan setelah bantuan berakhir.
Pemirsa, dalam rangka mendukung usaha mikro kecil dan menengah agar terus bergeliat, Kementerian BUMN kembali menyelenggarakan Pasar Digital UMKM Hybrid Expo and Conference 2024. Berlangsungnya di dua tempat berbeda, Jakarta dan Balikpapan, kegiatan ini diharapkan dapat membantu pengusaha lokal untuk lebih berkembang di kancah global. Kementerian Badan Usaha Milik Negara berupaya mengoptimalkan peran usaha mikro kecil dan menengah melalui penyelenggaraan Pasar Digital atau PADI UMKM Hybrid Expo and Conference 2024 yang digelar pertanggal 11 hingga 21 Juli 2024. Sekretaris Kementerian BUMN, Rabin Indrajat, mengatakan UMKM memiliki peran yang signifikan dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Oleh karenanya, penyelenggaraan PADI UMKM Expo dapat membantu pengusaha lokal untuk lebih berkembang. Nilai produk dalam negeri BUMN pada tahun 2023 meningkat sampai dengan 917,2 triliun rupiah atau meningkat 67% dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, nilai belanja BUMN pada UMKM meningkat pesat mencapai 57%. Kami di Kementerian BUMN mengapresiasi inisiatifnya dari Bu Loto yang Bu Loto sudah bangun dalam waktu 4 tahun ini, dibantu sama teman-teman di BUMN. Ini semua kontribusi kami untuk Bapak Ibu sekalian. Dan semoga ke depannya perannya PADI itu akan lebih inklusif dan lebih membantu UMKM supaya tadi seperti yang Bu Loto bilang lebih melonjak ke depannya. Pada tahun 2024 ini, PADI UMKM Expo dilengkapi dengan konferensi untuk membahas topik-topik aktual yang terkait pengembangan UMKM serta bisnis matching, guna mempertemukan buyer group dari BUMN dengan para pelaku UMKM. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat membantu UMKM memperluas jaringannya sebagai bagian dari upaya untuk mendukung UMKM go digital dan go global. Informasi lainnya, pemirsa, TNI Angkatan Laut kembali meluncurkan 2 unit kapal perang tipe patroli cepat 60 meter PC-60M. Nantinya kapal perang tersebut akan memperkuat jajaran Armada 2 dan 3, khususnya di Lantamal Tarakan dan di Lantamal Merauke. TNI Angkatan Laut kembali meluncurkan 2 unit kapal perang tipe patroli cepat 60 meter PC-60M di galangan kapal PT Caputra Mitra Sejati di Kabupaten Serang, Banten, guna memperkuat pengamanan dan mendukung operasi penegakan hukum di Laut Indonesia dan merupakan karya anak bangsa yang diproduksi dalam negeri. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menyebutkan, kapal perang PC-60M ini yang diberi nama KRI Hampala 880 dan KRI Lumba-Lumba 881 itu diluncurkan untuk memperkuat pengamanan laut Indonesia yang nantinya akan memperkuat jajaran Armada 2 dan 3 khususnya di Lantamal Tarakan dan di Lantamal Merauke. Bentuk komitmen dari TNI Angkatan Laut dalam memberikan dukungan kepada pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dengan cara peningkatan produk dalam negeri. 2 buah kapal PC-60 yang diberi nama KRI Hampala 880 dan KRI Lumba-Lumba 881 yang dibangun oleh PT Caputra Mitra Sejati selama 26 bulan. Dan kapal ini nantinya akan memperkuat jajaran Armada 2 dan Armada 3. Khususnya adalah di Lantamal Tarakan dan di Lantamal Merauke. Pemirsa, setelah ini kami akan kembali dengan segmen dialog mengenai upaya pemerintah lindungi denyut hidup UMKM bersama rekan kami Anggria Ratri sesaat lagi.